Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ya, dalam hal ini pertanyaan dari anak-anak Gen Z Kabupaten Ciamis dan Kuningan, ya, dengan berbagai problematika tantangan kehidupannya. Ya. Langsung saja pertanyaan yang pertama, ya, Afwan Syekh, generasi kami adalah generasi yang paling terkoneksi secara digital. Tapi riset menunjukkan kami juga generasi yang paling kesepian. Di HP kami punya ribuan teman, tapi saat sedih kami bingung harus lari ke siapa. Sebenarnya apa yang kosong di hati kami ini? Dan bagaimana cara mengisinya selain dengan scroll layar di HP? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, setiap kita itu adalah makhluk, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa lepas daripadanya, dari kasih sayangnya. Ya, oleh karenanya ya tidak ada yang istilahnya itu, ya, kita tidak tidak punya teman. Ya, teman kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, ma'allah. Ma'allah, ya kan, ya, zikrullah, selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ jangan lupa bahwa kita eksis ini, ya, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan, dibersamai oleh rahmatnya, oleh ampunannya, dibersamai oleh awasannya, pengawasannya. Jadi jadilah kun ma'allah, jadilah bersama Allah, membersamai Allah. Dan tentu saja ma'iyatullah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jadi jangan ada perasaan ya kita ini bukan siapa-siapa. Justru kita ini siapa-siapa karena ya diadakan, diciptakan oleh Allah dan ya diberikan ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita hayati. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya, pertanyaan berikutnya, banyak anak muda sekarang merasa lelah padahal tidak melakukan kerja fisik yang berat. Lelahnya di dalam ataupun di dalam jiwa. Kami sering merasa cemas tanpa sebab, takut masa depan, takut gagal dalam pandangan orang tua ataupun agama. Bagaimana cara kami mengistirahatkan jiwa yang ngos-ngosan mengejar dunia ini? Kelelahan itu, ya, tentu saja yang paling parah adalah kelelahan jiwa. Lalu kelelahan pikir, kelelahan fisik, ya kan. Jangan sampai jiwa kita ini lelah, ya. Kenapa lelah? Karena dikosongkan oleh kita sendiri dari kehadiran atau dihadirkannya Allah dalam hati kita. Itu. Jadi hadirkanlah Allah dalam hati kita dengan zikrullah. Dengan begitu tidak ada rasa takut yang berlebihan. Itu zikrullah selalu. Fadhkurullah fi kulli ahyanihi. Ya, berzikirlah kepada Allah dalam setiap saat. Kan begitu arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam setiap saat dan dalam setiap kegiatan, ya kan. Ketika kita senang, zikrullah. Ketika kita susah, zikrullah. Ketika kita kaget, zikrullah. Ketika kita kaget kan astagfirullah. Jadi tidak ada apapun dalam Islam itu yang lepas dari zikrullah. Ketika kita kaget, ya zikrullah. Ketika kita bahagia, zikrullah. Begitu. Jadi jangan lepaskan Allah dari diri kita, karena kita tidak akan
lepas dari Allah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, kadang ada anak muda yang ingin kembali pada Allah, tapi merasa dosanya sudah terlalu banyak, merasa dirinya kotor, hina, dan tidak pantas masuk masjid ataupun berdoa. Apa yang Syekh ingin sampaikan kepada anak muda yang merasa Allah sudah muak melihat mereka? Ya, Allah juga mengingatkan, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul fasiqun, iya kan, atau qaumul kafirun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Bahwa orang itu tidak putus asa dari rahmat Allah, melainkan orang yang fasik, yang sering menyimpang dari garis Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Dengan kefasikan itu ya makin banyak hal-hal yang fasik, ya makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lupa dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya berjalan luruslah saja kan. Pada posisi ini kita kemana terus lurus, ya kan. Jangan pernah menyimpang fasik, menyimpang kiri atau kanan, ya kan. Tapi istiqomah, ya, jadi yakinilah jalan lurus, jalan istiqomah itulah jalan yang memantapkan kebersamaan kita dan kebersamaan Allah dengan kita, sehingga kita tidak merasa menyendiri, ya, atau ditinggalkan. Putus asa. Ya, bagaimana ditinggalkan? Allah tidak akan pernah meninggalkan makhluknya, ya kan. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya, pertanyaan berikutnya. Agama mengajarkan birrul walidain ataupun berbakti kepada orang tua. Tapi bagaimana jika sumber luka batin anak justru datang dari lisan orang tuanya sendiri? Bagaimana kami harus bersikap saat rumah yang seharusnya menjadi surga rasanya seperti neraka bagi mental kami? Ya, Seakan bertentangan. jadi berusahalah menjadi orang yang tahu diri. Sebagai anak itu harus tahu diri bahwa ada orang tuanya. Ya, tentu tahu diri bahwa siapa yang membesarkannya, siapa yang memberikan kasih sayangnya. Nah itu, ya kan. Nah, jadi jangan sampai merasa sekarang ini sudah gede begitu sehingga tidak Mendapatkan ya merasa perhatian dari orang tua lah. Tidak, selama ini siapa merasa tidak mendapatkan ya kan, perhatian. perhatian fisik, ya kan. 9 bulan itu dimomongi, kemudian setelah itu ya jadi sampai sekian tahun selalu orang tua itu membersamai, diminta atau tidak diminta oleh anak, ya kan. Iya. Wah, kan anak-anaknya itu nakal, ya kan. Betul. Orang tua itu malah merasa lucu gitu ketika anaknya nakal, ya kan. Justru orang tua itu bukannya kesel, ya kan. Makin sayang. Nah, ini yang penting. Ya, siapa dan bagaimana orang tua kepada kita. Ya, jadi jangan pernah ada perasaan kita memberi jarak. Memberi jarak kita dengan orang tua. Orang tua tidak pernah memberi jarak kepada kita. Kita perasaan kita saja kan, ya, membuat jarak dengan orang tua. Oleh karenanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan kasihanilah sebagaimana mereka menyayangiku, ya kan. Nah itu ya tentu saja selain itu doa, dan itu mendatangkan rahmat, hubungan kasih sayang dengan orang tua, ya kan. Jadi banyak-banyaklah ya
ya, berdoa untuk orang tua ini dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangankan orang tuanya masih ada, orang tuanya sudah tidak ada juga itu akan berdampak positif untuk posisi orang tua, apakah dikubur atau setelah tiada itu. Ya, jadi doa itu ya, dan itu menjadi penambat antara hubungan anak dengan orang tua. Dengan sendirinya orang tua makin kuat lagi dengan anaknya. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Berikutnya, ya apa nih Syekh? Kami rindu dipeluk orang tua. Kami rindu didengar tanpa diceramahi. Tapi kenapa ya? Rasanya sulit sekali bagi orang tua dan anak zaman sekarang untuk duduk bicara dari hati ke hati tanpa berakhir dengan pertengkaran. Siapa yang harus menurunkan egonya dulu? Ya, posisikan orang tua itu sebagai orang tua kita, ya kan, bukan orang tua siapa. Posisikan diri kita sebagai anaknya, itu dulu, ya kan. Nah, bisakah ya di rumah itu bisa duduk enggak antara orang tua dengan anak? Tanya dulu, anak bisa duduk enggak dengan orang tua itu dulu kan. Jangan saling tuntut. Jangan anak itu merasa merasa gede lalu tidak bisa duduk dekat dengan orang tua itu dulu, ya kan. Orang tua itu siapapun itu mengasihi anak, ya kan, mendekat. Jadi kita yang berkewajiban mendekat ya hati kita, fisik kita kepada orang tua. Doa kita. Bahkan kalau ada tuh ya sedikit rezeki dari kita itu Masya Allah itu kan. Nah, jadi jangan pernah kita itu membuat jarak atau merasa ada jarak. Ada jarak dengan orang tua. Itu kan. Wallahu alam, itu yang harus dijaga, ya kan. Kalau soal nasihat atau musyawarah itu orang tua tentu saja akan sangat terbuka, ya kan. Wallahu alam. Ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya, melihat berita perang, ekonomi sulit dan kerusakan alam, banyak anak muda yang jadi merasa hidup tidak ada artinya atau bahkan takut untuk menikah dan punya anak. Bagaimana Islam menanamkan harapan ataupun roja di tengah dunia yang rasanya sedang tidak baik-baik saja? Rasa pesimis. Ya. Jadi pertama tentu saja iman. Berikutnya ikhtiar. Orang muda itu yang masih bujang, ya kan, iman dulu, ya kan. Berikutnya ikhtiar. Bahkan dalam Al-Quran, nikahkanlah anak-anak lajang ya di antaramu, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum. Anak-anak yang soleh 18 nikahkan. Iya. Iyakunu fuqara. Nah, kalau mereka itu ekonominya iya kan sedang tidak baik, yughnihimullah min iman, ini kan iman. Jadi melangkahlah untuk nikah, ada iman di situ, yughnihimullah min fadli, Allah akan mencukupkan karunia-Nya. Iman dulu baru melangkah, ikhtiar, jangan dibalik, ya kan. Nah itu ya, itu sebagai seorang muslim, ya iman itu menjadi dasar dan modal kita, ya kan. Anak-anak muda kuatkanlah iman, ya kan. Lalu baru ikhtiar, apakah mau dagang atau cari kerjaan, tapi iman itu pokok dan dasar. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya, kami tumbuh melihat orang berlomba-lomba pamer kebahagiaan. Akibatnya kami haus pujian, kami tidak dipuji, kami merasa tidak berharga. Ya. Bagaimana cara mendidik hati kami agar merasa cukup hanya dengan pandangan Allah tanpa butuh pujian dari manusia? Ya. Kalau pujian dari manusia itu kan apa sih, ya kan?
pujian dari manusia itu ya kadang-kadang itu ada udang di balik batu, puji, ada penginnya bahkan menjerumuskan, ya kan. Tapi kalau ya kita dipuji oleh Allah, pasti tidak ada udang di balik batu. Kita makin ya dirahmat, dilekap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapat pujian dari Allah? Ya kita memujinya tentu saja kan. Kita memujinya atau memuji atau berdoa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada makhluk yang Allah paling dicintai, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Siapa yang membaca rahmat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah, ya kan, yang membalasnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah yang membalasnya. Jadi kalau lagi malas zikrullah, ya sudah selawat saja untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Tuh. Ya, kalau orang itu sudah tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, ya bagaimana, ya kan? Ya. Jadi tidak ada jalan mentok, ya kan. Ya. Zikrullah atau sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau berdoa untuk orang tua. Itulah jalan yang harus ditempuh oleh anak-anak itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya, pertanyaan berikutnya, untuk anak muda yang malam ini sedang menangis diam-diam di kamarnya, yang merasa gagal, yang merasa sendirian, apa satu kalimat penguat dari Syekh agar mereka mau bertahan hidup dan percaya bahwa harapan itu masih ada? Ya, anak-anak sekarang cenderung sensitif sekali. Ya, sebagian ulama itu ya kun ma'allah, ya Allah akan membersamaimu. Kalau Allah membersamai hambanya, akan merasakan hidup ini tentu saja dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bersamailah Allah. Gampang membersamai Allah itu zikrullah, ya kan? Atau sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampang begitu, siapapun bisa ya melakukannya. Zikrullah, astagfirullah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu, ya kan. Semua orang bisa melakukannya, kecuali kalau malas, ya kan. Tentu saja istighfar karena kita malas, itu aja, ya kan. Demikian insyaallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya, 6 bulan lalu keluarga adik berantem sampai suaminya keluar kalimat. Yang pertama, kalau mau nurut lanjut, kalau tidak nurut terserah. Yang kedua, mending hidup sendiri, tidak ada yang ngatur. Akhirnya adik saya keluar rumah tapi suaminya tetap ngasih nafkah bulanan. Kemarin suaminya minta maaf dan nyuruh kembali ke rumah. Dan adik saya mau kembali ke rumah dan balik dengan suaminya. Yang jadi pertanyaan, apakah 2 kalimat di atas merupakan talak? Yang kedua, kalau merupakan talak berarti harus nikah lagi. Dalam Islam itu ya itu dalam fikih ya. Jadi ada kata-kata, hanya kata-kata, tapi itu kan berdampak. Iya kan. Ya ikut nikah dan tolak. Iya. Nikah itu kan kata-kata dari wali. Iya kan. Saya nikahkan. Ya nikahkan, lalu ya jadi kan begitu kan. Demikian juga dengan kan dari suami itu talak, ya kan. Baik talak yang sorry jelas, ataupun talak yang ya kinayah, cuma ya dipahami tolak, ya kan. Nah itu ini. Kalau di sini disuruh kalau nurut lanjut, kalau tidak terserah. Nah itu kan tidak sorry, ya kan. Iya. Kalau sorry itu langsung jatuh talak. Kalau tidak sorry, mu'alaq atau kinayah itu perlu niat.
Perlu niat. tanya oleh hakim atau oleh ustadz itu kamu maksudnya apa? Dikonfirmasi dulu. Dikonfirmasi dulu, ya kan. Maksudnya apa? Ya ini hanya main-main, kan? Kalau karena emosi, Ya begitu marah-marah. juga. oh, Tidak jadi tidak itu. jadi. Iya. Jadi harus sorry dan tentu saja dengan niat ya kan, niat dan sorry. Selain itu ya tidak, ya kan. Berarti harus dikonfirmasi dulu. Harus baru dikonfirmasi. terjadi. Iya. Makanya ada diskusi apakah talak satu itu jatuh 3 atau jatuh 1, ya kan. Tergantung ya kan. Sore dan kemudian ada niat. Kalau ada niat maksudnya ya udah jadi kan. Tapi kalau tidak maka jatuh 1, itu fatwa ulama begitu. Kenapa itu masih ada ruang untuk jatuh 1? Karena kalau sudah jatuh itu kan ya bubar semuanya kan, silaturahimnya dan semuanya. Nah, jadi dalam Islam masalah talak dan nikah itu bil kalimah. Makanya bukan dalamnya ini itu hanya kata-kata, enggak. Justru syariat itu mengikat itu dengan kata-kata, ya kan, mengikat hukum itu sebagai jadi suami, ya jadi cerai itu kan. Makanya jangan main-main dengan kata-kata itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah dijawab. Untuk itu kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amin ya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ringankanlah musibat saudara-saudara kami dimanapun berada, khususnya di Aceh, ya, di Sumatera, ya kan. Ringankanlah mereka, jadikanlah musibat itu menjadi maghfirah dan rahmah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.